Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi nadim. Amma ba'du. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat siha wal afiyah, dan insyaallah kita di dalam kajian kali ini melanjutkan adabut ta'allumi di bagian yang ketiga, yang telah sebelumnya kita bahas bagian pertama dan yang kedua. Para mirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk senantiasa memahami adab ta'allumi, adab orang yang belajar, karena kita di dalam belajar perlu memahami bagaimana belajar itu yang baik, dan bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu dengan baik. Tentu kita harus memperhatikan adab-adab di dalam belajar. Para mirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelumnya kami mengutip dari kitab Tarbiyatus Sibyan karya Kiai Haji Habibullah. Di dalam syair beliau, lanjutan daripada pertemuan sebelumnya, adalah sebagaimana yang akan Al-Fakir sampaikan berikut ini. Ta'allaman musahihal ibadah wa muslihal qulubi wal aqidah. Fikih sema bener ka ibadana, adab da ate tauhid da percajana. Para mirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu fikih yang senantiasa menjadi ilmu yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana kita ibadah yang benar. Oleh karena itu, agar ibadah yang benar, agar ibadah kita benar, maka kita harus mempelajari ilmu fikih. Jangan sampai kita tidak tahu belajar fikih tetapi semangat ibadah kita luar biasa. Karena ibadahnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak alim ilmu fikih. Bahkan tidurnya orang alim, ya, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada tidurnya orang yang tidak alim, artinya tidak tahu ilmu fikih. Kenapa? Karena tidurnya orang alim itu senantiasa didasari dengan ilmu. Sebelum tidur membaca doa, kemudian sebelum tidur mengambil wudhu misalnya. Nah, sedangkan ibadahnya orang yang tidak tahu ilmu fikih, mereka misalnya bacaan Fatihahnya salah, tumakninahnya tidak benar, bahkan wudhunya misalnya tidak sempurna, sehingga sholatnya menjadi sesuatu sholat yang di situ banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, maka tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang ibadahnya orang yang bodoh, yang tidak tahu ilmu fikih.
Oleh karena itu penting bagi kita, terutama anak-anak kita, dididik dengan ilmu-ilmu fikih agar senantiasa ibadahnya benar sesuai dengan yang Allah kehendaki. Selanjutnya, ilmu adab, ilmu tata krama, ilmu adab itu akan senantiasa memperbaiki hati, akan senantiasa memperbaiki akhlak kita kepada diri kita, kepada sesama manusia, dan juga kepada umat manusia pada umumnya, dan kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mempelajari ilmu tauhid itu akan senantiasa memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin yakin kalau Allah adalah wajibul wujud, wajib adanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta dan seisinya ini, dan Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita meminta, dan Allah lah yang menciptakan diri kita dan juga yang mematikan diri kita, dan nanti akan membangkitkan diri kita. Oleh karena itu, para mirsa rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita dengan apa? Jangan lupa untuk diajarkan ilmu fikih, jangan lupa diajarkan ilmu akhlak, ilmu adab, dan juga jangan lupa diajarkan ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid inilah yang senantiasa mengantarkan kita menjadi calon penduduk surga. Karena dengan melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjadi seorang muslim. Dan tentu setelah kita melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita betul-betul belajar dengan baik, dan kita kemudian thoriqul iman, belajar thoriqul iman, bagaimana jalan menuju iman, dengan cara kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kekuasaannya, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana Allah menciptakan planet, bagaimana Allah menciptakan bulan, matahari, dan termasuk bagaimana Allah menciptakan diri kita semua. Kita pikirkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kalian berfikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan belajar ilmu tauhid akan mengantarkan kita kepada keyakinan yang kokoh, yang kuat akan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan meyakinkan kita kepada bahwa Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita meminta, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dan para santri kita senantiasa memiliki tauhid yang kokoh, memiliki keyakinan yang kokoh maksud saya, dan kemudian memiliki ilmu yang mumpuni di dalam ilmu fikih, sehingga ibadahnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kalah pentingnya memiliki adab yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anak kita, santri kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.